Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Penais Jawa, hari ini apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita telah bisa hadir dalam acara podcast Penais Jawa, yang pada saat ini saya berserta dengan Ustadz Satiri SAG yang akan menyampaikan tentang tema kiat mengendalikan hawa nafsu. Namun sebelumnya, perkenalkan diri saya Nur Awalia SOC MSOS, penyuluh agama Islam fungsional, dan di hadapan saya selaku narasumber Ustadz Satiri SAG. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat. Ustadz, ini bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu dari atas godaan setan? Karena salah satu tugas manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah. Tapi pada kenyataannya tidak sedikit manusia yang tidak mau beribadah, Ustadz, kepada Allah tentunya ya. Nah, kenapa? Sebab setan itu kan suka menghalangi kita untuk beribadah dengan secara halus, yaitu dengan bisik-bisikan halus begitu Ustadz ya, yang tidak kita sadari sehingga manusia menjadi malas untuk beribadah. Nah, jadi bagaimana nih Ustadz sesuai dengan tema kita pada hari ini, cara kiat kita mengendalikan hawa nafsu dari godaan setan supaya ibadah kita lebih kuat lagi, lebih konsisten lagi, lebih istiqomah lagi gitu. Karena dalam unsur ibadah itu kan manusia itu agar bisa selalu dekat kepada Allah, sehingga apapun dalam urusan manusia bisa Allah mudahkan. Baik, silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah, bersama-sama diberi nikmat sehat dan kita bisa bergabung dengan Penais Jawa, yang mudah-mudahan kita senantiasa semangat dalam kebaikan, semangat di dalam ketaatan, dan semangat dalam kebersamaan, insya Allah. Amin. Pembicaraan kita hari ini menarik, bahwa seorang muslim, maka idealnya kita harus memiliki kemampuan dalam mengalahkan bisikan syaitan. Karena pada akhirnya, kalau kita sadari ada dalam ayat Al-Quran yang sering kita baca, kita dengar, wala tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Ya, setan menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari surga, dan pada akhirnya apa? Mendekatkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Ada sebuah kisah yang menarik dalam kitab Mukhtasar Tariq Ad-Dimasiki karya Yahya Ayyub Al-Khuzai. Itu pada masa Umar Ibnul Khattab, itu ada salah seorang pemuda. Pemudanya itu sangat rajin dan giat beribadah. Sering melazimi sholat berjamaah di masjid. Bahkan sampai Umar Ibnul Khattab, beliau itu memiliki perhatian khusus terhadapnya. Pemuda ini kebetulan memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Bahkan selepas sholat isya, biasanya pemuda ini sering melazimi menjenguk orang tuanya. Dan jalan yang ia lalui lewati sebuah rumah, di mana rumah itu ada seorang wanita yang sangat cantik jelita. Cantik jelita, luar biasa. Dan setiap laki-laki itu melewati jalan yang ia lalui, maka perempuan yang cantik itu selalu menggodanya. Pernah suatu ketika pemuda itu melewati jalan itu, perempuan itu terus menggodanya. Akhirnya apa? Pemuda itu terbujuk oleh rayu wanita cantik itu. Maka ketika perempuan itu masuk ke dalam rumahnya, gitu kan, laki-lakinya berada di depan pintu. Kata laki-laki pemuda itu, menggoda Ustadz, ya. Ngapain?
Enggak kayak orang-orang. Tapi akhirnya apa? Dia ingat kepada Allah pada saat itu, ya Allah. Ya Allah. Innal ladzina, sehingga dalam surat Al-A'raf ayat 201 dia tiba-tiba sontak teringat dengan firman Allah. Iya. Innal ladzina taqau idza masahum ta'ifu minas syaitan tazakkaru fa idzahum mubsyirun. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka itu ditimpa was-was oleh setan, maka ketika itu ia ingat kepada Allah lalu kemudian melihat kesalahan-kesalahannya. Ini luar biasa. Makanya ketika dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda nanti di akhirat itu ada masa di mana tidak ada naungan. Kecuali naungan itu diberikan kepada 7 orang. Salah satu di antaranya apa? Seorang pemuda yang digoda oleh perempuan yang cantik, memiliki kedudukan. Lalu kemudian dia mengajak untuk berbuat dosa, berzina. Lalu kemudian pemuda itu berkata, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah. Ini sangat luar biasa. Makanya tidak ada godaan yang paling berat gitu kan. Walaupun setiap orang pasti memiliki titik lemah. Ya, pemuda digoda oleh perempuan yang cantik, memiliki kedudukan. Nolak. Ini jelas. Ada merupakan sesuatu yang luar biasa. Mubazir gitu ya. Kalau seandainya kita telaah ya, bahwa setiap orang itu tidak akan pernah lepas daripada namanya bisikan setan. Maka ketika ada peluang, maka setan itu akan datang membisikkan. Ada salah seorang tokoh ulama namanya Khalid bin Ma'dan rahimahullah. Kata beliau pernah menyatakan bahwa tidak ada seorang hamba pun kecuali ada setan yang datang menggodanya. Setan itu senantiasa berjalan, berjingkat melalui punggung manusia, lalu kemudian memilingkan lehernya di bahunya, lalu kemudian membisikkan ya mulutnya di hati manusia. Lalu apabila orang lengah, lalai, setan itu menggoda. Dan apabila berzikir, maka setan itu akan menyingkir. Nah, ini hampir mirip seperti pernyataan salah seorang mufassir besar ya, namanya Ibnu Abbas. Ketika beliau itu menafsirkan surat An-Nas ketika sampai kepada ayat waswasil khannas, gitu kan? Maka kata beliau bahwa setan itu senantiasa bertengger di dalam hati anak Adam. Apabila ia lengah, lalai, ia menggoda, dan apabila ia berzikir, maka setan itu akan menjauh. Itu luar biasa ya. Jadi zikir itu akan mampu mengalahkan godaan setan. Nah, setiap orang ya pasti pernah digoda oleh setan. Bahkan tidak ada seorang pun yang tidak pernah tergoda oleh setan. Bahkan boleh jadi bahwa dia pernah terjebak oleh godaan setan. Ya, setiap orang pasti pernah berbuat dosa. Sebab tidak ada seorang pun yang kebal dari dosa, termasuk orang-orang yang takwa. Ya kan? Bahkan di antara sifat orang yang takwa itu kan ada dalam surat Ali Imran ya 135, ya kan? Yang diterangkan dalam Al-Quran, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah, kan gitu ya. Yaitu siapa? Itu mereka itu adalah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka pada saat itu ingat kepada Allah. Jadi semacam itu dia memiliki kemampuan untuk kembali mengingat atas kesalahan-kesalahannya. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, kullu ibni Adam khata'un wa kullu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa, dan sebaiknya orang yang berbuat dosa bahwa mereka itu adalah orang yang mohon ampun. Nah, itu yang terpenting. Hanya saja memang bahwa kepekaan seseorang terhadap dosa yang dikerjakan tergantung kepada tingkat ketakwaannya. Ya. Maka di situ nilai seseorang itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Ada 3 model manusia ya ketika mereka merespon dosa. Yang pertama, ada orang yang ketika mereka berbuat dosa, terjerumus dalam perbuatan dosa, lalu kemudian ketika ada orang yang mengingatkannya, menasehatinya, dia tidak memperdulikannya. Bahasa sederhananya, dinasehati nggak dinasehati sama aja. Ini tingkatan yang paling rendah. Ada tingkatan yang kedua, adalah orang yang ketika dia melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian ada orang datang mengingatnya, menasehatinya.
lalu kemudian dia meninggalkan perbuatan dosa, bahkan dirinya melepaskan diri dari belenggu dosa. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi nih. Orang yang sangat hati-hati terhadap perbuatan dosa. Ketika satu saat dia terjerumus dalam perbuatan dosa, ya, lalu kemudian ia sadar sebelum orang lain menyadarkannya, dia bangkit sebelum orang lain membangkitannya. Kepekaannya begitu dalam mengendus aroma dosa. Ini barangkali yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tazakkaru fa idzahum mubsyirun. Dan mereka itu adalah orang yang bertakwa apabila ditimpa was-was oleh setan, maka ketika itu apa? Dia ingat kepada Allah, lalu kemudian melihat kesalahannya. Ya. Ini luar biasa. Baik Ustadz ya, alhamdulillah ya. Jadi tadi sudah kita bahas tentang mengendalikan bagaimana hawa nafsu dari godaan setan ya Ustadz ya, karena masih banyak ya manusia yang masih berbuat dosa kepada Allah ya. Maka oleh karena itu tadi ada 3 tingkatan ya Ustadz ya. Yang pertama, orang ketika udah berbuat dosa, udah dinasihatin tapi nggak peduli gitu. Nah, yang kedua, orang yang berbuat dosa tapi masih mau mendengarkan nasihat, akhirnya orang itu mau meninggalkannya. Nah, yang ketiga adalah orang yang berhati-hati jangan sampai berbuat dosa, ya kan ya Ustadz ya, jangan sampai berbuat dosa. Nah, ini adalah tingkatan yang paling tinggi ya Ustadz ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ketiga nih Ustadz, orang yang selalu berhati-hati untuk menjauhkan dari perbuatan dosa. Jadi insya Allah kita akan terhindar dari segala celaka atau musibah gitu Ustadz ya, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah ya. Baik sahabat Penais Zawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tema kiat mengendalikan hawa nafsu yang telah disampaikan oleh Ustadz Syatiri SAG. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, diambil manfaatnya ya. Saya Nur Awalia SOC Ansos mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.